Sebelumnya selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Selamat Kak malam. Elisa. Ya, semoga masih semangat ya, sudah di pertemuan kelima malam hari ini. Bentar lagi untuk periode pertama akan selesai. Masih semangat terus ya Bapak Ibu. Dan semoga juga tetap sehat semuanya. Ya, sepertinya sudah jam 18.35 ya, karena sudah malam. Mungkin bisa langsung dimulai saja Ibu Lilis. Iya, Mbak El. Izin mendengarkan azan sebentar ya. Ini kurang dikit lagi. Ya, sambil saya share. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, minggu lalu kita sudah membahas gitu ya tentang diferensial atau turunan atau eh, bisa dikatakan juga persamaan garis singgung gitu ya. Tapi yang sering kita dengar namanya adalah turunan, diferensial, derivatif itu nama lainnya ya, yang biasanya disimbolkan oleh eh, F aksen X gitu ya, atau D Fx per dx gitu ya, atau juga aksen X dfx per dx, terus apa lagi ya, ya kayaknya ini ya, atau dy per dx gitu ya. Oke, sudah teorema, banyak teorema-teorema yang bisa membantu di menyelesaikan persamaan diferensial gitu ya. Oke, berikutnya ini saya ingatkan kembali dulu. Ini adalah contoh dari Oke. Ini adalah contoh untuk masalah diferensial atau derivatif Bapak Ibu yang sudah kita bahas minggu lalu gitu ya. Nah, itu tentang diberikan fungsi produksi adalah P ya, di mana P adalah 6Q kuadrat dikurangi Q pangkat 3. Nah, diminta untuk menghitung elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Nah, kalau elastisitas, kemarin kan rumusnya, kalau elastisitas permintaan kan mu Q gitu ya. Kalau ini elastisitas produksi. Nah, di sini P itu bukan harga ya, tapi fungsi produksi. Nah, di sini saya menuliskannya fungsi produksi ya, bukan fungsi dari permintaan atau penawaran yang mana P-nya harga. Nah, kalau elastisitas pada masalah produksi ini, berarti mu P sama dengan P aksen dikali Q per P, ya. Di mana P itu P aksen itu adalah turunan dari fungsinya ini. Kemudian P di sini adalah nilai P-nya gitu ya. Kemudian Q-nya adalah permintaannya, kayak gitu ya. Oke, nah P aksen sendiri itu adalah diferensial dari P-nya ini ya, turunan dari P-nya ya. Nah, berarti dP per dQ ya, di mana variabelnya itu Q, makanya dQ Bapak Ibu. Sehingga kita punya ini 12 Q gitu ya. Loh, tiba-tiba ada garis panjang. Sebentar ya. Hmm. Oke. Nah, ini adalah 12 Q. Loh, jadi gini, sebentar-bentar. Ya, ini. 12 Q kemudian minus 3 Q pangkat 2 kan gitu ya. Nah, ini adalah turunannya. Nah, sehingga kalau misalkan 3 unit ya, berarti ya 12 kali
Ki ya, 12 Ki, di mana P aksennya adalah P aksennya dimasukkan ya, ini ya. P aksen, kemudian Ki gitu ya. Terus per P. P-nya adalah tadi persamaannya 6 Ki kuadrat minus Ki pangkat 3. Sehingga kita punyanya kita pakai distribusi perkalian gitu ya, distributif perkalian 12 Ki dikali Ki yaitu 12 Ki pangkat 2 gitu ya, dikurangi 3 Ki pangkat 2 kali Ki yaitu minus 3 Ki pangkat 3 per 6 Ki kuadrat minus Ki pangkat 3. Sehingga kita punya bentar. Nah, di sini kalau misalkan Q-nya pangkat 3, Q-nya sama dengan 3 nggih, Bapak Ibu nggih. Berarti kita punya elastisitas tinggal dimasukkan saja gitu ya. Jadi Q-nya kita ganti dengan angka 3 gitu ya. Jadi 12 3 pangkat 2 dikurangi 3 dalam kurung 3 pangkat 3 per 6 kali 3 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 3 gitu ya. Sehingga kita punya berarti elastisitas di Q pangkat 3-nya Q sama dengan 3 atau banyaknya barang gitu ya. Itu adalah 108 minus 81 gitu ya per 54 kurangi 27 atau 1. Nah, 1 itu artinya kan sama dengan 1 ya. Ini artinya dia termasuk elastis gitu ya. Nah, kalau yang Q sama dengan 7 atau jumlah barangnya 7 gitu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira fungsi produksinya berapa nih? Biaya produksinya kan gitu ya. Nah, biaya produksinya adalah ternyata elastisitas produksinya adalah 9. Nah, ini juga lebih dari 1 sehingga kita punya untuk Q sama dengan 3 dan Q sama dengan 7 ya. Produksinya termasuk elastis ya. Artinya apa? Artinya adalah Bapak Ibu seseorang produsen ketika tingkat produksinya barang 3 dan 7 akan merespon tingkat produksi dengan sensitif atau perubahan produksinya berpengaruh cukup besar pada biaya produksi. Oke, ini saya ingatkan kembali untuk masalah turunan G atau derivatif ya. Derivatif dari masalah ekonomi. Nah, ini salah satunya adalah untuk melihat elastisitas Bapak Ibu. Oke, nah sekarang posisinya kita akan membahas tentang integral. Dulu Bu Melisa masih ingat SMA diajari integral mungkin? Masih ingat, Bu. Sambil ingat-ingat juga ya. Dapat tapi ya, Mbak Melisa ya, Dapat, Bu Bu, Melisa ya, di kelas 3 kalau nggak salah atau kelas 2. kelas 3 atau kelas 2. Oke, saya ingat kelas 3 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti benar ya. Iya, Bu. Ya, Sudah kelas 2 bertahun-tahun atau yang kelas lalu 3. soalnya. Iya. Iya, saya sudah 2004 Bu Melisa. Lulusnya SMA Oh, itu. Berarti berapa itu? wah, Udah sudah hampir sangat-sangat 11 ini ya. tahun lebih. Su- 20. 21 Mm-mm. tahun ya. 21 tahun Dua puluh dia. satu tahun yang lalu. Iya, saya lulus SMA itu. Masuk SMA maksudnya. Kalau lulusnya 2007. Jadi 21 Oh. tahun yang lalu saya masuk SMA. Ya, segitu. Kalau Pak Dani, masih ingat Pak Dani dulu diajari integral sama gurunya? Ingat dikit Bu, integral tentu, integral tak tentu, Oh, ya, ya, ya. lupa maksudnya. Tapi paling tidak ingat nggih, pernah Ya, diajari materi itu ya. sudah sempat diajarin. Eh, hmm, Coba Bu Erna. Bu Erna masih repot kayaknya. Halo Bu, izin okem ya Bu? Oh iya Bu Erna masih di tempat kerja kah? Iya, masih di kantor Ibu. Oh iya ya.
Semangat Bu Erna. Sambil Iya, belajar, Bu. sambil bekerja. Iya. Multitasking banget. Oke, jadi Bapak Ibu, betul, integral itu biasanya disandingkan tuh dengan derivatif ya, atau diferensial atau turunan. Nah, karena apa? Karena memang anti turunan itu namanya integral. Bukan anti anti tidak mau sama diferensial, bukan ya. Tapi kebalikan dari diferensial. Jadi misalkan awalnya ada fungsi gitu ya. Kita punya fungsi fx-nya 2x plus 6. Misalkan 2x kuadrat gitu ya, plus 6. Ketika diturunkan kan kita punya aturannya. Ya, 2 kali 2 kan 4 gitu ya. 4x pangkat 1 ya. Turunannya kan dikurangi 1. Ditambah 6-nya kan 0 ya. 6-nya 0 jadinya. Atau kita bisa menulisnya f aksen x adalah 4x Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kita punya fx-nya itu adalah 4x. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mengembalikan sehingga Bapak Ibu ini namanya adalah ada proses di sini namanya anti turunan atau biasa disebut dengan nama populernya yaitu integral. Jadi aturan yang mana mengembalikan fungsi diferensial tadi balik kepada fungsi semula. Seperti itu ya, itu integral. Jadi ya kalau belajar diferensial, jangan lupa juga belajar integralnya. Jadi klop nih, pas gitu ya, lengkap ya semuanya. Oke, kemudian apa itu integral? Jadi integral itu ya, kalau kita simbolkan fx itu adalah fungsi umum yang mana turunan dari f besar ya. Ini bedanya Bapak Ibu. Saya pakai huruf besar, ini huruf kecil. Nah, beda ya. Ini adalah fungsi awalnya, sedangkan f kecil ini turunannya. Jadi fx, nah punya turunan di sini ceritanya adalah eh, turunannya adalah namanya f kecil x gitu. Jadi f saya gini biasanya kalau besar, ini f-nya yang kecil kayak gini. Jadi punya turunan fx. Nah, maka fx merupakan anti turunan atau integral dari fx. Jadi ini namanya anti turunan dari fx. Jadi eh, fx gitu ya, akhirnya punya anti turunan, yaitu fx, yaitu fungsi semulanya tadi, yang sebelum diturunkan Bapak Ibu ya. Oke, sekarang topik ini ya, nanti akan kita bahas penerapannya pada fungsi biaya, fungsi penerimaan, utilitas, produksi, ya mungkin banyak lagi di luar sana sebenarnya kasus-kasusnya, cuman kita ambil yang mungkin di bidang apa ya, di bidang bisnis, ekonomi, gitu gitu. Nah, oke, sekarang jadi integral tak tentu dulu ya kita bahas malam hari ini. Untuk integral tentu kita bahas kemungkinan minggu depan Bapak Ibu. Kalau integral tak tentu ya itu biasanya digunakan untuk persamaan fungsi dengan fungsinya marginal. Fungsi marginalnya diketahui. Jadi fungsi marginal kemarin apa Bapak Ibu? Kalau fungsi biaya marginal itu adalah turunan ya dari marginal cost itu ya. Marginal cost itu adalah turunan dari cost ya, C aksen ya atau turunan ya. Kemudian fungsi marginal pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi total gitu ya. Sehingga dengan proses sebaliknya yakni integrasi dapat dicari fungsi asal dari fungsi turunan tersebut. Oke, kemudian oke, ini ya sekarang
Saya jelaskan untuk aturan bagaimana cara mengintegralkan. Tadi kan saya punya ya, F-nya, F besar itu adalah suatu fungsi. Yang mana dia punya turunan F kecil. Nah, kalau ini diintegralkan Bapak Ibu, dia integralnya adalah F besar X tadi, ya, fungsi awalnya. Tapi ditambah C Bapak Ibu ya. Apa itu C? Nah, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Aturan dari integral nanti dia akan mengembalikan ke fx gitu ya. Tetapi dia untuk yang konstanta ya, pasti ada konstanta di belakangnya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. 2x kuadrat, 2x kuadrat plus 6, 2x kuadrat plus 7 gitu kan ya. Ini semua kalau diturunkan menjadi 4x, ini kalau diturunkan menjadi 4x lagi, ini kalau diturunkan juga menjadi 4x. Nah, entah yang paling belakang ini itu ada atau tidak ada. Nah, jadi kalau misalkan mengembalikan 4x ke 2x kuadrat itu pakai turunan. Tetapi untuk konstantanya kita akan tambahkan C. Untuk apa? Ya, untuk melihat konstantanya itu aslinya berapa gitu ya. Tuh, makanya kenapa kok tadi itu bahwasanya ya integral dari f kecil x itu tidak hanya fx tetapi ditambah dengan konstanta. Karena kalau kita kembalikan, diturunkan, C itu atau konstanta, kalau diturunkan hasilnya kan 0 gitu ya. Nah, kemudian itu tadi ya, C-nya adalah sembarang konstanta yang nilainya tak tentu ya, perlu dicari lagi. Sedangkan fx dx adalah diferensial dari fx. F besar X ya, dengan fx-nya integran dan dx-nya diferensial gitu. Nah, F besar X plus C itu hasil atau fungsi asli, fungsi awal. Ya, walaupun C-nya kita belum tahu, tapi biasanya kalau di soal nanti akan menunjukkan bagaimana mencari C gitu ya. Atau fungsi asal dengan Fx. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita sekarang belajar tentang beberapa teorema ya. Cara mengintegralkan. Nah, mohon diperhatikan kalau kemarin kita punya apa Bapak Ibu ya, turunan gitu ya. Misalkan saya punya fx gitu ya, 2x kuadrat. Kalau untuk menurunkannya ya, f besar aksen x ini ya, f. Nah, itu kan 2 kali 2 gitu ya. N-nya kan dikalikan, jadi 4. Terus x-nya pangkatnya kan berkurang ya. Nah, kalau integral ini justru ya bedanya bahwa perlu menjumlahkan pangkatnya dengan 1. Jadi seperti ini ya tulisannya. Integral x pangkat n dx. Integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 tambah c. Seperti itu. Contoh ya. Saya contohkan. Semisal nih, saya punya, sebentar, saya iris dulu yang ini. Oke, jadi contoh ya, misal integral 4x pangkat 2 dx. Nah, hasilnya adalah 4, tetap nih Bapak Ibu, 2 ditambah dengan 1. Nah, x pangkat 2 ditambah 1. Nah, ini penyebutnya tambah 1, pangkatnya pun tambah 1. Kemudian ditambah C.
Sehingga kita punya 4/3 X pangkat 3 ditambah C. Jadi hasil integrasinya ini Bapak Ibu. Bisa dipahami sampai di sini untuk teorema satunya? Bu Lilis, itu yang 1/, Heeh. itu nggak saklek 1 berarti ya? Sesuai soalnya. Nggak saklek. Iya, sesuai konstantanya. Oh, baik. Nah, oh ya, sebenarnya saya loncat ini penjelasannya ya. Sebenarnya soal yang saya berikan itu untuk teorema 2, Bu Mel. Pertanyaan bagus ya, Bu Mel ya. Ya. Dimana ada konstanta ya. Jadi ada 4 ini Bapak Ibu. Jadi yang saya jelaskan ini teorema 2 sebenarnya ya. Nah, kalau yang ini kan tidak ada konstantanya. Jadi 1/n+1. Nah, sehingga maksudnya adalah kenapa kok seperti ini ya. Contohnya ya, integral 4x² dx itu ya Bapak Ibu. Nah, konstanta ini bisa keluar Bapak Ibu. 4 dikali gitu kan integral fx. Nah, misalkan fx-nya itu yang dianggap fx adalah x². Jadi integral x² dx. Sehingga kita punya 4 dikali. Nah, ini baru nih Bu Mel 1/2+1 X pangkat 2+1 ditambah C. Sehingga kita punya 4 kali 1 kan 4. Ngoten ya. Oh ya, sebentar. Baterai saya terlebih Dicas sebentar. dulu, Bu. Iya ini Bu. Ini baterainya aja kok yang low ya. Orangnya masih on fire. Siap, Masih Kak. semangat ya Bu Lilis. Masih harus Bu Sulwi. Bu Sulwi tetap semangat ya. Semangat Bu, baru sampai hujan Ya. tadi Bu. Jadi belum bisa on cam, masih rapi-rapi. Oh iya, ya Bu Sulvi, saya tunggu on cam-nya. Nanti kalau nggak lihat Bu Sulvi itu kayak ada yang kurang gitu ya. Bisa aja Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini 4/3, ngoten ya. X pangkat 3 plus 4 kali C. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini nggak harus ditulis 4C seperti ini. Karena sebenarnya ini konstanta yang sebenarnya belum tentu kita tahu C-nya itu berapa. Jadi tetap 4, walaupun dikalikan 4 tetap konstanta ya. Suatu nilai yang berdiri sendiri. Nah, jadi nggak usah ditulis 4C, tetap ditulis 4/3 X pangkat 3 ditambah C gitu mawon. Seperti ini. Itu penjelasan untuk teorema 1 dan 2. Nah, kalau sekarang kita ke teorema 3. Nah, teorema 3 ini menjelaskan Bapak Ibu ya, bahwa jika ada fungsi hasil penjumlahan dari 2 fungsi ya, seperti kemarin yang di Vercel juga ada ya teorema ini ya Bapak Ibu. Jadi misalkan saya punya integral. Integral apa? 4x² plus 5x gitu ya. Nah, ini saya kurung Bapak Ibu, terus dx. Nah, turunannya apa? Turunannya sama saja dengan integral 4x² dx ditambah integral 5x dx. Gitu ya. Sehingga saya punya ini adalah integral. Saya menuju ke atas sih Bapak Ibu ya, maaf. Nih, integral. Saya kasih batasan gini deh ya. Nah, ini integral 4x² dx plus integral 5x dx itu adalah hasilnya 4/2+1 kan, 3x pangkat 3 ditambah, nah ini giliran ini 5/2 ya, 5/2 x-nya pangkat 2. Jangan lupa ditambah c, karena kita masih bahas tentang integral tak tentu ya, betul. Oke. Itu adalah contoh-contohnya. Sampai sini mungkin ada yang masih bingung.
Monggo Bapak Ibu kalau masih ada yang bingung sakit bertanya ya. Saya tunggu 1 menit buat mencernanya. Mungkin ada pertanyaan. Ibaratnya, Bu. Itu yang 4/3 sama 5/2 itu dari mananya, Bu? Oh ya, tadi kita punya aturannya yang ini ya, Bu. Yang teorema 1 tadi. Nah, ketika X pangkat N, jadi kan 1 per N plus 1. Sehingga ini kan X-nya pangkat 2. Sehingga untuk penyebutnya ya, untuk penyebutnya itu pangkatnya tambah 1. Jadi 2 tambah 1, sehingga ini 3. Nah, ini jadi penyebutnya 4 per 3. X-nya. Nah, X-nya pun juga menambah pangkatnya. Jadi 2 plus 1, jadi 3. Kemudian yang satunya kok bisa 5/2 ya? Oke, kita lihat di sini bahwa X-nya pangkat 1 ya. Nah, sehingga untuk jadi penyebutnya, pangkatnya tadi ditambah 1, jadi 5/2. Karena tadi 1 tambah 1. Terus X-nya pun pangkatnya 1 tambah 1, yaitu 2. Tambah C. C-nya itu konstanta yang belum kita ketahui nilainya. Itu Bu Siti. Baik, Bu, terima kasih. Iya, pakai yang teorema 1 ini Bu Siti. Iya, Bu. Jadi, oke. Sambil dipahami lagi. Ya, coba sekarang saya kasih contoh. Kita dulu sini. Oke, misalkan lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ya Bapak Ibu. Nah, contoh lagi ya. Integral berapa ya? 5 X pangkat 6 ditambah 3 X ditambah 7. Nah, coba ada yang bisa nggak ya? Monggo dicoba satu soal ini aja dulu. Kelihatan nggih tulisannya? Kelihatan, Bu. Dijadikan yang teorema 3 itu ya? Iya, betul Bu Mel. Coba ya, Bu. Nggih, silakan Bu Mel. Jadi 5 per 7 5/7, nggih. X pangkat 7 Betul. ditambah Mm-mm, 3 per 2 mm, X pangkat 2 betul. plus C. Nah, jangan lupa masih ada 7 Bu Oh, Mel di 7C. sini. 7C. 7C, sebentar. Iya, Bu. 7 itu kan dia punya X ya sebenarnya ya. Oh iya, X-nya pangkat pangkat berapa? 0. 0. Nah, sehingga bagaimana? 7/1. 7 per 1. X-nya pangkat Pangkat 1. 1. Baru tambah C, Bu Mel. Oh, tetap ya, Bu ya. Oh, oke, oke, oke. Iya. Siap, Nah, siap. nanti nulisnya berikutnya ya enggak usah 7/1 X pangkat 1. Ya, 5/7 X pangkat 7 gitu ya. Ditambah 3/2 X pangkat 2 ditambah 7X. Itu cara ngitungnya plus Plus C. C. Oh, ya. Walaupun 7-nya nggak ada X-nya, tapi tetap dikalikan X itu tadi ya, Bu? X-nya pangkat 0 kan. Pangkat Nah, 0. jadi bisa dilihat, oh 7-nya gimana cara mengintegralkannya. Kita coba lihat, oh ternyata dia juga punya X kan ya, X-nya pangkat 0. Nah, beda dari diferensial, justru kalau konstantanya kan 7 itu kan akhirnya hilang, karena 0 ya. Kalau integral, konstantanya ya, yang 7 ya, itu jadinya 7X, jadinya gitu. Oke, terima kasih Bu Mel. Sebentar, Bu Mel sudah berani menjawab tuh. Perlu saya kasih poin aktif. Daripada lupa.
Oke, berikutnya kita bahas slide berikutnya ya. Nah, ini sekarang. Ini hampir sama dengan teorema 3 ya, cuman bedanya kalau tadi tandanya plus, ini tandanya minus, prinsipnya sama. Ya, kalau ngasih soal mungkin gini caranya, soalnya mungkin seperti ini, 4x pangkat 2 dikurangi 5x dx. Dikurung ya Bapak Ibu ya. Ini nulisnya dx satu kali aja di belakang. Nah, sekarang teorema 5 itu adalah aturan integral substitusi. Nah, mungkin ini yang agak perlu diperhatikan ya. Di mana kalau misalkan dalam suatu integral itu ya ada fungsi punya pangkat gitu ya. Nah, sampingnya itu adalah bentuk turunan dari fungsi tersebut terus dx. Nah, maka kita bisa menuliskannya 1 per R plus 1 dikali UX pangkat, bukan T ini sebenarnya. Ini adalah R plus 1 ini harusnya. Nah, ini R plus 1 Bapak Ibu ya. R plus 1 tambah C. Di mana C adalah konstanta dan R tidak boleh min 1. Kenapa R tidak boleh min 1? Karena kalau sampai R-nya sama dengan min 1, pangkatnya min 1 nih Bapak Ibu. Sehingga nanti kan bilangannya jadi 1 per R plus 1 tuh. Sehingga 1 per minus 1 tambah 1, akhirnya 1 per 0. Sedangkan ini tidak terdefinisi. Pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Oke, contoh untuk yang substitusi, ini contohnya Bapak Ibu ya. Dalam masalah menyelesaikan masalah integrasi, pertama-tama kita mengusahakan mengubahnya menjadi bentuk rumus dasarnya. Oke. Contoh ya, seperti ini. X kuadrat plus 4 pangkat 5. Jadi kalau kita ibaratkan ini namanya fx gitu nggih. Sorry, fx. Nah, gitu ya. Atau bisa jadi ux. Nah, sembarang. Kita tuliskan misal fx adalah x kuadrat plus 4 gitu ya. Nah, sedangkan f aksen x itu adalah 2x. Sehingga ini sudah memenuhi aturan substitusi Bapak Ibu. Jadi integral f aksen x gitu ya. Kok S ini? Ini sudah memenuhi kaidah substitusi di mana ada integral fx gitu ya. Nah, terus ini dikali dengan f aksen x dx nih. Ngoten ya Bapak Ibu ya. Sehingga apa namanya? Kita kan bisa menuliskan f aksen x itu sama dengan d fx gitu ya per dx. Nah, sehingga kita punya d fx sama dengan f aksen x dx. Nah, sehingga di sini itu kita bisa menuliskan Bapak Ibu menjadi integral fx. Nah, f aksen dx-nya tadi diganti dengan dfx. Nah, ini. Artinya apa? Artinya adalah berarti ini ibaratnya ini x, ini dx. Nah, kalau kita punya x dx, kita kan gampang nih. Jadi x 1 per 2, x pangkat 2 tambah c ya.
Nah, tapi X-nya ini Bapak Ibu diganti dengan setengah Fx. Fx-nya adalah tadi ini. X kuadrat plus 4 tambah C. Gitu ya. Oke. Bentar, saya hapus dulu, saya jelaskan. Itu sudah ada jawabannya ya. Hmm. Hapusnya agak lama ya. Jadi saya Nah, jadi saya mulai lagi ya, saya ulangi lagi penjelasannya tadi. Misalkan integral 2x gitu ya. X kuadrat plus 4x pangkat 5 dx. Bagaimana cara mengintegralkan kalau bentuknya seperti ini? Nah, ada namanya metode substitusi ya. Oke, kalau agak panjang gini, Bapak Ibu bisa curiga, oh ini metode substitusi. Loh, syaratnya apa? Syaratnya adalah bahwasannya ada fungsi dan misalkan ini fungsi gitu ya, sampingnya itu turunannya. X kuadrat plus 4. Oh, turunannya kan 2x. Oh, ya ini 2x. Nah, sehingga ini bisa pakai cara substitusi kalau seperti itu. Nah, cara substitusi itu hanya berlaku untuk integral yang fx, sandingannya itu f aksen x. Ya, walaupun sebenarnya f aksennya tidak di kanan ya, adanya di kiri yang 2x ini, tidak masalah. Nah, jadi kalau bentuknya kan perkalian bisa kiri, bisa kanan ya. Tuh. Nah, kalau di sini saya menjelaskannya, saya misalkan U-nya x kuadrat plus 4, sehingga DU atau turunan U, ya, biasanya kan kalau kita nuliskan kan DU per DX adalah, nah turunan gitu ya, sehingga turunannya adalah 2X. Nah, sehingga DU sama aja dengan 2X, DX-nya dikali DX. Oke, kemudian, ya jadi DX-nya itu adalah DU per 2X. Nah, seperti ini ya. Jadi kita punya tadi integral U pangkat 5. Dari mana U pangkat 5? Karena ini tadi sudah dimisalkan dengan U. Jadi U pangkat 5. Terus sampingnya 2X. Nah, terus DX-nya sendiri diganti dengan DU per 2X. DX diganti dengan DU per 2X. Sehingga dicoret-coret gitu ya. Ini sama ini dicoret. Karena pembagian. Jadi kita punya U pangkat 5, DU sama dengan 1 per 6. Nah, gimana kok bisa seperti ini? Ya, sama kayak tadi ya. Kalau ini X, DX, teorema 1 tadi ya. Jadi 1 per 6, U pangkat 6 Bapak Ibu, plus C. Atau kita kembalikan, jangan lupa U tadi kita pemisalkan. X kuadrat plus 4 gitu ya. Jadi 1 per 6 kali X kuadrat plus 4 pangkat 6. Ya, U-nya diganti dengan ini Bapak Ibu. Oke, coba ya, coba. Oke. Kalau ini misalkan latihan ya, saya taruh sini Bapak Ibu. Nomor satu adalah ini seperti itu saja langsung ya. Integral 4x x kemudian integral
Oke, ada dua soal nih Bapak Ibu. Nah, ini saya lempar ke Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang bisa mau menjawab. Nah, dapat poin nih Bapak Ibu. Monggo, ada yang bisa mungkin. Pak Kiki mungkin mau nyoba nih. Halo Pak Kiki, Pak Supra, Bu Grisela, Pak Rian Hidayat, Pak Timbul, semuanya saya panggilin. Oke, monggo dicoba dulu. Bu Lilis, maaf Bu, itu yang contoh Iya. 1/6-nya dapat dari mana ya Bu? Yang contoh 1/6-nya dari mana? Yang integral U pangkat Oh, 5 DU sama dengan 1/6. ini Bu, karena kan, saya hapus dulu bentar. Nah, ini kan pangkat 5 Bu Sulfi. Sehingga kan kalau diintegralkan kan 1/5 plus 1 ya. Satu itu emang udah rumus ya Bu? Iya, 1 yang di atas ini maksudnya. Iya, Iya, iya. makasih Bu Lilis. Iya, iya Bu Sulfi. Izin menjawab yang nomor 1, Bu. Coba yang nomor 1 ya, Bu. Maaf, unmute. Belum tak unmute. Ya. Iya, monggo Bu Siti. Kalau misalnya ada yang salah, tolong dikoreksi ya, Bu. Oh, siap. Tak apa-apa Bu, salah. Yang penting Yang nomor 1 itu jawab. integralnya, Ya, sebentar, saya tulis dulu. ya, Bentar. Salah. Oh, ini. Saya kasih warna pointernya. Biru. Oke. Nah, nih saya kasih warna tintanya biru deh, ganti. Ya, gimana Bu? itu pertanyaannya integral 4x pangkat 3 dalam kurung x pangkat 4 tambah 2 di x ya, Bu. Terus jawabannya Betul. 4x pangkat 3 dalam kurung x pangkat 2, x pangkat 4 tambah 2 di x sama dengan 1/2 x pangkat 8 Bentar Bu. Tadi gimana? 1/2 x pangkat 8 X pangkat 8. ditambah 2x pangkat 4 Pangkat 4. tambah c. Tambah berapa Bu? Ditambah c. Ditambah C. Gini ya? Iya. Oh ya. Bu Siti pakai Ya. cara ini ya? Dijabarkan dulu kayaknya ya? Iya. Dijabarkan Oh, satu. oh ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Iya. Jadi Bu Siti diubah dulu ini Bapak Ibu. Jadi 4x pangkat 3 kali 4x pangkat Iya. 4. Terus 4x pangkat 3 dikali 2. Kemudian diintegralkan. Ngoten nggih, Bu ya? Iya. Oke, coba kita cek ya. Saya iris dulu deh, gitu ya.
Ini punya Ibu Siti jawabannya ini. Oke. Coba saya cross check. Ini misalkan diintegral 4x pangkat 7 Bapak Ibu ditambah 2 kali 4x pangkat 3. 2 kali ya, ini bukan 24 tapi dikali. Terus dx. Berikutnya berarti integral, oh maaf salah. Berarti kita bisa langsung 4/8 x pangkat 8 Bapak Ibu. Kemudian ditambah, ini 2 kali 4 itu 8 ya. 8/3 itu berarti jadinya di sini 4 x pangkat 4 ditambah c. Sehingga kita punya 1/2 x pangkat 8 gitu ya. 1/2 karena ini ya main coret-coret. Ditambah ini juga coret-coret jadinya 2 x pangkat 4 ditambah c. Betul sekali Bu Siti. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Bu Lilis. Yes. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau nyobain nomor 2, saya catat dulu Bu Siti ya. Bu Siti Fatima. Bu Ye, Lili, ada lagi Bapak itu Ibu? nomor 2 Ye, monggo. integral 6x ya Bu ya? Dalam Ini nomor 2 integral 6x ya Bu ya? 6 6x berapa? Pak. Oh, Integral 6x dikali. oh jawab Bu. Tapi kalau salah nanti bisa dibenarin ya Bu. Tidak apa-apa Pak Dani, monggo. Ya 6x dikali x2 plus 3 sampai dx ya. Bentar Pak Dani. Bentar. Nomor ini Pak Dani. Gimana Pak Dani? Ya jadi 6x-nya itu jadi 6x4 per 4 6x/4. x4 x pangkat 4 Oh ya, per 4 Bu. per 4 Sama dengan 3/2 x4 sama dengan apa? Ditambah Pak? sama dengan Bu. Sama dengan, G, 3/2 x4. 3/2 x pangkat 4. Ini Pak Dani, Iya. jadi jawabannya ini ya. Bawa lagi Bu. Jadi 18 Oh, bawah jadi lagi 6 gimana? ya jadi 6x Heeh. x2 per 2 Oh, ini. Bentar. turun 6x. lagi Bu, turun lagi. Turun di bawahnya apa Pak? Terusannya 18 18 dikali x2 kali x pangkat 2 mm, per 2 Bu. per 2, ya. Sama dengan 9x pangkat 2. 9x pangkat 2, ngeten? Ya, Jadi hasilnya ya. 3/2 x4 3/2 x pangkat 4, ya pangkat 4 ditambah 9x pangkat 2 plus c. 9x pangkat 2 plus c. Begini ya Pak Dani? Iya Bu. Iya, baik. Sebentar. Oke, coba kita cross check jawabannya Pak Dani ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya punya integral 6x ya
punya Pak Daning ya. Nah, X pangkat 2 plus 3 dx. Nah, Bapak Ibu, kalau ini pangkatnya di luar nggak ada, bisa pakai caranya Bu Siti tadi. Kalau memang nggak pakai caranya Bu Siti, maunya pakai substitusi juga boleh. Caranya gimana? Caranya adalah, kan kita punya integral U, ya, U adalah X kuadrat plus 3. Sehingga DU adalah 2X dx, gitu ya. Sehingga kita punya dx-nya itu adalah du per 2x. Dari mana? dx-nya saya tinggal, 2x-nya saya pindah jadi pembagian. Sehingga kita punya integral, gitu ya, x kuadrat plus 3 saya taruh di sini. Sedangkan 6x saya taruh di sini. Ini dx-nya saya ganti jadi du per 2x. Gitu ya. Nah, jangan lupa bahwasanya x kuadrat plus 3 tadi kita jadikan u kan, gitu ya. Nah, sehingga kita 6x dikali ini Bapak Ibu, du per 2x. Sehingga ini Bapak Ibu, ini hapus, pembagian, ini jadinya 3. Ya, 6 dibagi 2 Bapak Ibu, jadi 3. Sehingga kita punya integral 3u du. Prinsipnya, integral itu Bapak Ibu, kalau di sini u, di sini juga harus u. Kalau ininya x, kita harusnya punya x, gitu ya. 3x berarti dx. Kalau 3u, harus du-nya adalah, d-nya itu ikutannya du, gitu ya. Nah, sehingga kita jadinya bisa pakai teorema 1. Teorema 1-nya tadi apa integralnya? Yaitu 3 per U-nya kan pangkat 1, jadi pangkat 2 per 2 akhirnya. Jadi U pangkat 2 plus C. Sehingga kita punya jadinya Bapak Ibu. Bentar, kita pindah dulu. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Mana nih tintanya? Oh, di sini. Oh, ya ini. Nah, ini jadinya 3 per 2. U-nya, U tadi kembalikan ke semula. X pangkat 2 plus 3 kuadrat plus C. Gitu. Nah, sekarang punyanya Pak Dani, pangkat 4. Oh, coba, ini kita coba jabarkan. Mungkin sama nih sama Pak Dani nantinya. 3 per 2 X pangkat 4 ditambah 6X ditambah 9 plus C gitu ya. Sehingga kita punya 3 per 2 X pangkat 4 ditambah 18 per 2. 18 per 2. Tadi X pangkat 4 ya Bapak Ibu. X pangkat 4. 8 per 2. Berapa? 18 per 2 X. Bawahnya ya, saya tulis di sini. 9 kali 3, 27. 27 per 2. Maaf, saya. Nah, biar enggak bingung. Plus C. Wah, ada ketidaksamaan ya. 3 per 2, oke. X pangkat 4. Nah, di sini 18 per 2, oh 9 ya. X Iya, kuadrat tadi. 9x pangkat 2, Bu. 9X pangkat 2. Oh iya, ya, betul. Pangkat 2. Oh iya, ya, ya, ya. 9X. Oh, saya sebentar. Jadinya ini sama dengan lagi nih. 3 per 2 X pangkat 4. Ampun, tulisannya sampai kecil. 9X pangkat 2 ditambah. Nah ini 27 per 2-nya Pak Dani. Nggak ada ya. Nah ini 27 per 2. Plus C. Nah,
cara untuk mengecek, Bapak Ibu bisa nih menurunkan kembali. Apakah benar punyanya Bapak Ibu tadi itu bisa dicek dengan menurunkan kembali. Contohnya misalkan punya Pak Dhani ini kan jawabannya 3 X pangkat 4 tambah 9X kuadrat tambah C gitu ya. Kalau diturunkan kan menjadi 4 kali 3/2. Jadi berapa? 6X ditambah 18X gitu ya. 6X pangkat 3 ditambah 18X. Oh ya, sudah benar sebenarnya ya. Nah, oh iya betul. 27/2 itu ditambah C, akhirnya melebur jadi C. Oh ya, sudah sama dengan Pak Dhani. Jadi punya saya tadi kalau ditulis 3/2 Bapak Ibu, X pangkat 4 ditambah 9X pangkat 2. Nah, 27/2 itu kan konstanta ya. Dia akan melebur jadi ditambah C, itu melebur jadi C. Oke. Jadi punya Pak Dhani ini, Bapak Ibu. Punya saya juga menemukan ini. Ya, karena konstanta Bu ya, jadi 27 nggak ditulis kan. Iya, betul. 27/2-nya dilebur dengan C yang konstanta tadi. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Dhani. Bentar saya catat Pak Dhani dulu. Pak Dhani. Bu Lilis, berarti nanti kalau kayak gini ada bisa jadi 2 jawaban ya, Bu? Maksudnya 2 penulisan. 2 penulisan. Kayak maksudnya tadi kan Pak Dhani kayak 3/2 X pangkat 2 plus 3/2 plus C. Tadi saya juga nemunya yang seperti Bu Lilis gitu. Yang Oh iya. Nggih. Nah, sebenarnya kalau penulisan seperti Pak Dhani ini kurang tepatnya karena kalau ini sudah sama dengan, nanti itu akhirnya mengandung ada nolnya. Jadi sama dengan 0. Nah, kayak gini kan ada sama dengannya nih Pak Dhani. Makanya tadi saya konfirmasi, sama dengan atau ditambah Pak Dhani? Sama dengan kan gitu ya katanya ya. Nah, ini juga kalau diturunkan sebenarnya ini 12, ini 12 nih. Itu 6/4 X pangkat 4 sama dengan 3/2 X pangkat 4. 18/2 X pangkat 2 sama dengan 9X kuadrat. Nah, punya Pak Dhani yang terakhir udah benar. Cuman untuk prosesnya mungkin ya yang perlu diperbaiki ya Pak Dhani ya. Runtutannya. Baik Bu. Ya. Nggih, enggak apa-apa. Sebentar. Oke. Sebentar Bapak Ibu izin ambil catatan sebentar nggih. Terima kasih Pak Dhani, Bu Siti, nggih. Saya lanjutkan nggih Bapak Ibu nggih. Ini untuk substitusi sudah. Walaupun tulisannya kayak disumpel-sumpelkan, namanya apa disumpel-sumpelkan tuh dimampat-mampatkan gitu ya. Oke, agak kita percepat. Ini teorema berikutnya, integral parsial ya. Ketika kita punya, nah kalau ini Bapak Ibu ya, ini integral U dV. Jadi bukan lagi integral U du.
Nah, kalau UDU itu sama aja integral X dx, integral S ds. Itu nanti jadinya apa? 1/2 S kuadrat ditambah C gitu ya. Kalau ini berarti 1/2 X pangkat 2 plus C. Nah, kalau ini nantinya juga 1/2 X, U kuadrat plus C. Nah, gitu. Tapi kalau parsial, maksudnya parsial itu berarti ada 2 variabel Bapak Ibu. Jadi kayak U, dV. Nah, ini kalau diintegralkan sama dengan U ya, U-nya berapa, V-nya apa. Jadi U kali V dikurangi integral dari V du. Seperti itu. Contohnya ya. Oke, saya kasih contoh. Jadi nggak langsung 1/2 U terus U kuadrat tambah C, nggak kayak gitu. Nggak lagi seperti itu kalau untuk integral parsial. Contohnya Bapak Ibu, saya punya integral 2x, gitu ya. 2x 2x kuadrat gini. Oh, enggak, salah. Bentar. Hmm. Ini ya, saya punya 2x plus 1 pangkat 2, tapi integralnya itu terhadap d x pangkat 3, kayak gini Bapak Ibu. Nah, di sini kan berarti variabelnya kan x, tapi pangkat 3. Sedangkan kita punya 2x. Ya toh? Jadi ini sudah menyalahi bentuk integral x dx atau integral 2x dx, yang mana variabelnya x, belakangnya juga dx. Nah, kalau yang di sini, ini kita punya variabelnya ibaratnya x pangkat 2 gitu ya. Tapi di sini x-nya pangkat 3. Nah, ini namanya integral parsial. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita mengibaratkan misalkan ini U, ini adalah V. Nah, tulis saja U-nya berapa? 2x plus 1 pangkat 2. Berarti V-nya itu adalah x pangkat 3. Sehingga integral ini sama dengan UV. U-nya adalah 2x plus 1 pangkat 2. U-nya kita tulis ya. Kemudian V-nya adalah x pangkat 3 dikali x pangkat 3 dikurangi integral dari V-nya x pangkat 3, U-nya adalah D 2x plus 1 pangkat 2. Gitu. Nah, terus gimana ini? Ya sudah, seperti ini akhirnya. Jadi nggak bisa diapa-apain ya. Nah, ini sudah dalam bentuk sederhana. Gitu Bapak Ibu. Karena parsial, ya, bukan substitusi. Kalau substitusi, samping-sampingnya itu adalah hasil dari turunannya. Gitu. Itu bedanya. Kemudian teorema 7, aturan integral trigonometri ya. Kalau kemarin kita punya turunannya, misalkan fx adalah sin x, gitu kan ya. Turunannya adalah cos x. Gitu ya. Sehingga kalau kita integralkan cos x, ya kembali. Berarti kembali jadi sin x tambah c. Gitu ya. Ini dx. Nah, berikutnya juga integral sin x dx. Itu sama dengan negatif cos x plus c. Kenapa kok seperti itu? Karena kita punya integral, turunan dari
cos aksen X itu adalah negatif sin X. Nah, negatif sin X. Sehingga kita punya untuk integral dari sin X itu adalah mengandung negatif juga. Nah, ini integral 1 per cos kuadrat X itu adalah tan X plus C. Gitu. Cos itu cos kuadrat X gitu ya. Itu sama aja dengan sebentar ini kayaknya ini kurang dx ya. Oke, ini bisa jadi teorema nih. Nanti kalau ketemu 1 per cos kuadrat X sama dengan tan X gitu aja nanti ya. Dimana C-nya adalah konstanta. Kemudian eksponen. Nah, kalau eksponen Bapak Ibu, aturan eksponen kalau di pangkat X ya, diintegralkan dia akan tetap menjadi dirinya sendiri. Contohnya juga kalau integral E pangkat U DU ya, sama ya variabelnya U, ini juga DU. Oke, enggak masalah, berarti langsung E pangkat U plus K, di mana K-nya ini maksudnya posisinya sama dengan C ya. Nah, ini adalah konstanta. Kemudian, nah ini beberapa penerapan, contohnya di fungsi biaya, Bapak Ibu. Biaya total misalkan C, FQ ya. Biaya total itu adalah bentuk fungsi dengan inputan adalah banyaknya barang. Q itu kemarin kan quantity ya, banyaknya barang. Nah, kalau biaya marginal, kemarin kan kita punya marginal cost itu sama dengan C aksen gitu kan ya. Berarti kan DC per DQ. Jadi, nah, kemudian, jadi kalau mencari C-nya, Bapak Ibu, mencari C-nya itu ya anti turunan akhirnya. Integral MC DQ. Nah, fungsi MC nanti pasti variabelnya adalah Q. Nah, jadi kok jangan bingung kok DQ. Ya, nanti MC, fungsi MC itu akan mengandung variabel Q. Seperti itu. Jadi sama aja dengan integral F aksen Q, karena tadi FQ-nya ada, MC itu adalah turunan dari C tadi ya. MC adalah turunan ini. Kita tinggal masukkan MC diganti dengan F. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, biaya marginal dari suatu perusahaan, misalkan MC sama dengan 3Q kuadrat minus 6Q plus 4. Nah, carilah persamaan biaya total. Sehingga kita akan mencari hasil integral dari 3Q kuadrat minus 6Q plus 4. Nggak aneh-aneh ya Bapak Ibu ya kalau dalam kasus-kasus ekonominya. Nah, ini jadinya 3, kok Q pangkat 3 minus 3Q kuadrat plus 4Q plus K. K ini konstanta ya. K itu konstanta. Nah, ada yang bisa menjawab kenapa kok bisa Q pangkat 3 minus 3Q kuadrat plus 4Q? Ada yang bisa menjawab? Yang pakai rumus tadi bukan Bu ya? Yang teorema tadi. Ya. Jadi dinaikkan ke fungsi yang cari fx tadi. Mencari fx. Iya, kayak yang Oh, yang teorema teorema 1. tadi. Iya. Oh ya. Sehingga gimana Bu? Kenapa kok jadi Q pangkat 3 prosesnya? Prosesnya itu, yang 3 ini Bagi 3 ini jadi 3 per 3 plus 3 per 3. Maaf, 2 plus 1. Jadi 3 per 3, iya. Jadinya 3 per 1. 3. Iya. Iya, 1. Kemudian berikutnya? Q pangkat 3. Q pangkat 3. Iya. Betul. Jadi pangkat 2 jadi pangkat 3. Betul. Terus 2 plus 1 penyebutnya gitu ya. Jadinya Betul. kenapa kok Q pangkat 3 di awal? Karena ini adalah 1 ya. Sehingga Q pangkat 3. Kok bisa minus 3Q kuadrat? Sama ini. Yang 6 per minus ya berarti ya. Iya, minus. 6 per 1 plus 1. Karena plus 1. Q-nya pangkat 1. Oh ya. Q-nya gimana Bu Mel?
6 per 1. Q-nya pangkat 1, Bu, tambah 1. 1 tambah Jadi 1. Q pangkat 2. Oh ya, jadi Ya. 6 dibagi Per 2 ya. 2, ya. Oh, jadinya 3, 3 betul. Q per, pangkat 2, betul. ya. Nah, ini kok 4-nya jadi Q, gimana? Sama kayak tadi. 4 Q-nya pangkat 1. Pangkat 1 atau pangkat 0? Oh, pangkat 0. Maaf. Nah, karena Pangkat pangkat 0. 0 itu kan 1 ya. Iya, iya. Sehingga kita punya 4 4 per 1. per 1. 1. Q-nya Q pangkat pangkat 0. 0. Oh, pangkat 1. Tuh ya, Iya. 0 tambah 1 kan ya. Betul. Ditambah konstanta, Konstanta. bisa K, bisa ini kenapa kok tidak C? Karena biar membedakan C-nya adalah cos. Sehingga saya ganti jadi K. K-nya itu konstanta. Gitu ya, Bapak Ibu. Kita ke, nah ini hanya menjelaskan beberapa kasus saja, bahwasanya revenue itu marginal revenue-nya kan MR. Sehingga kalau mencari nilai revenue atau pendapatan dari diketahui marginal penerimaannya, kita tinggal mengintegralkan. Itu. Bentar, saya dapat guna tadi pula lalu. Kemudian, ini contohnya ya Bapak Ibu ya, biasa ya kayak tadi yang sudah dijelaskan Bu Mel. Cuman yang menjadi poin di sini ada peringatannya ya Bapak Ibu. Dalam persamaan penerimaan total, kok besar banget ya? Bentar. Saya discard. Ini sudah mojok sebenarnya. Kelihatan nggak? Oh ininya loh ya. Oh nggak biar full gitu. Biasa gini aja. Yang bawah itu, oh sudah full. Dalam persamaan penerimaan total konstanta ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan awalnya marginal revenue-nya 16 minus 4Q ya. 16 minus 4Q, sehingga kalau kita integralkan dapatnya 16Q minus 2Q pangkat 2. Nah, maksud saya mau jelaskan, kok kenapa tidak ditulis K? Harusnya ini ada K. Nah, tapi tidak saya tulis karena kalau untuk penerimaan konstantanya 0. Kenapa seperti itu? Sebab penerimaan tidak akan ada jika tidak ada barang yang dihasilkan atau terjual. Maksudnya misalkan Q-nya itu adalah 0, tidak ada yang terjual. Terus ini juga 0. Kan otomatis ini 0, ini 0 nggih. Nah, kalau ada konstantanya, dia kan akhirnya revenue sama dengan konstanta. Nah, padahal kalau tidak ada barang yang terjual, berarti pendapatan kita kan 0 kan Bapak Ibu ya. Sehingga K-nya di sini tidak saya tulis karena bernilai 0. Berikutnya untuk fungsi produksi. Fungsi produksi ini, misalkan saya simbolkan P ya, bukan harga di sini, tapi produksi Bapak Ibu. X itu adalah masukan. X-nya di sini maksudnya kalau produksi itu X-nya bahan. Ya, mau bikin rok, berarti kainnya, misalkan X-nya adalah kain 1 meter, misal gitu ya. Nah, X itu bahan Bapak Ibu. Sehingga marginal produksinya itu adalah P aksen atau produksi turunan dari produksi. Ya, turunan dari biaya produksi. Sehingga P sama dengan integral dari marginal produksinya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, produk marginal sebuah perusahaan dicerminkan oleh MP sama dengan 18X minus 3X kuadrat. Carilah persamaan produk total dan produk rata-ratanya. Oh maaf, P itu bukan harga biaya produksi, tapi banyaknya barang yang diproduksi. Nah, jadi marginal itu adalah perubahan banyaknya produksi ketika dinaikkan banyaknya bahannya ya. Sehingga banyaknya barang yang
terproduksi atau hasil produksi itu sama saja dengan integral dari marginal production-nya ya, yaitu 18x minus 3x kuadrat. Sehingga kita dapatnya 9x kuadrat minus x pangkat 3. Nah, lagi-lagi ya, lagi-lagi bawakannya 0 karena apa? Kalau bahannya tidak ada, nggak mungkin ada barang yang dihasilkan, sehingga K-nya 0. Nah, K-nya yang nggak 0 itu di sebenarnya contoh yang pertama tadi. Ini cost ya, marginal cost. Marginal cost itu dia punya biaya tetap. Nah, sehingga sebenarnya ya di sini K-nya tidak 0. Nah, di sini saya kasih keterangan ya, K tidak sama dengan 0 ya. K menggambarkan biaya tetap. Karena walaupun tidak biaya perusahaan gitu ya, walaupun mungkin tidak beroperasi atau tidak menjual barang atau barangnya tidak terjual atau barangnya tidak ada yang meminta atau tidak ada yang ditawarkan, itu kan ada tetap biaya namanya biaya tetap. Sehingga K-nya kalau khusus untuk yang kasus biaya marginal ya, itu K-nya tidak sama dengan 0 karena ada biaya tetap tadi. Oke, berikutnya adalah fungsi utilitas ya. Fungsi produksi sudah. Fungsi utilitas Bapak Ibu. Nah, ini utilitas itu adalah MU ya, dimana DU per DQ. Ini contohnya ya, carilah persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika ditulis marginalnya. Nah, utilitas itu adalah suatu representasi matematis dari kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi sejumlah barang atau jasa. Itu tingkat utilitas atau tingkat kepuasan. Nah, kalau kita punya marginal utilitasnya persamaannya 90 minus 10 Q, itu banyaknya barang terjual gitu ya. Nah, maka utilitas total konsumen itu atau U itu integral dari MU DQ. Nah, untuk K-nya lagi-lagi 0 di sini sebab tidak ada kepuasan atau utilitas yang diperoleh seseorang jika tidak ada barang yang dikonsumsinya, sehingga K-nya itu adalah 0. Jadi utilitasnya kalau barang yang dikonsumsi 0, maksudnya Q-nya 0 ya, Q-nya 0, maka ya nggak ada. Jadi K-nya ya tetap 0. Utilitasnya 0. Tadi kayaknya sudah ya. Oke. Oh iya, sudah sampai breakout. Nah, ini hanya satu soal sih Bapak Ibu untuk bahan diskusi. Bapak Ibu adakah pertanyaan sampai di sini? Adakah pertanyaan? Tidak ada. Belum ada Bu Lilis, masih memperhatikan. Oke, Bu Sulfi. Jika nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan Bapak Ibu. Nah, mungkin ini untuk breakout-nya ada satu soal ini ya. Mohon dicermati dan dikerjakan dengan cara diskusi. Mungkin Mbak El, apakah... Halo Mbak El. Mbak El, apakah ada di sini? Iya, Bu. Ya, Mbak El, sesi diskusi. Saya kasih waktu 30 menit, ada 2 soal ya. Ini sebenarnya ada 2 soal A dan B. Nah, Bapak Ibu biar nanti mendiskusikannya selama 30 menit. Kalau sudah selesai, walaupun belum sampai 30 menit, monggo nanti bisa keluar nih Bapak Ibu. Tidak banyak-banyak, cuman ini saja, biar waktunya nutut juga. Ini ada 40 orang. Kalau satu kelompoknya 4 orang gitu, biar tidak terlalu banyak, gimana? Oh, gitu aja ya Bapak Ibu ya. Jadi satu kelompok ada 4 orang Mbak El, sekitar ada 10
Oh, maaf, ini kan dikurangi Mbak L sama saya ya. Iya, Bu. 41. Berarti ada 39. Ya, satu kelompok 3 sampai 4 orang. Iya, Oke. Tanpa kita gitu mungkin bisa Mbak L ya. bisa, Bu. Oh ya, baik. Jadi Bapak Ibu, sekarang sesi diskusi, monggo didiskusikan masalah ini yaitu sebuah perusahaan mengetahui bahwa fungsi biaya marginal cost atau MC ya, disimbolkan MC dari produksinya adalah fungsi MC dengan inputan Q sama dengan 6Q minus 4, di mana Q adalah jumlah unit yang diproduksi ya. A, tentukan fungsi biaya total CQ. Nah, ini tadi sudah saya bocori, biaya total CQ itu adalah dicari bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua, jika diketahui bahwa biaya tetap atau fixed cost perusahaan adalah 20.000, nah sehingga fungsinya jadi berubah seperti apa. Nah, gitu ya, mohon didiskusikan. Ini pukul 19.58 berarti pukul 20 lah katakan ya. Pukul 20.30 Bapak Ibu harus sudah kembali ke ruang utama. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Oke, Mbak El silahkan. Nah, sambil Baik, Bu. dipersiapkan ya. Tuh, Nggih. pick up time-nya akan saya langsung mulai, nggih. Nggih, Mbak El. Mbak El, ini kok saya keluar dari room 2 ya? Kamu bisa langsung join ya? Karena ada pilihannya apa? Langsung join gitu bisa, Bu. Pak Abdul Rahman, Pak Felix, halo, Bu Ika, Bu Nabila, Bu Maja. Oke, silakan bergabung di breakout room-nya masing-masing. Pak Maja, Bu Olivia, Bu Ika, Pak Felix, halo. Mbak Elisa, ini saya kayaknya mental deh. Tadi join di room 4. Sebentar ya. Tadi di room 4 sih Mbak Elisa. Bentar. Mbak E. Ini bentar Bu terus. Olivia. Kalau nggak gitu mungkin dari Zoom-nya kakaknya sendiri bisa langsung dipilih join untuk ke room 4. Oh ya, sudah masuk invite. Halo Pak Felix. Pak Felix, Bu Ika, Pak Maja. Tinggal Pak Felix sama Pak Maja. Pak Felix, Pak Maja. Kayaknya lagi bertugas ini. Oke, udah waktunya diskusi. Saya tak istirahat sebentar, Mbak Elisa. Sambil saya tetap mantau kok. Bu Lilis. Izin Bu, nanti kelompok 10 mau coba jawab. Terima kasih Bu. Kelompok 10 itu Bu Sulfi ya? Iya, saya, Kak Fatim, sama tadi siapa gitu saya lupa Bu. Bertiga. Oh, nggih. Siap Bu Sulfi. Nanti kalau nutut ada 2 ya.
Iya. Ada 3 kelompok gitu. Makasih, Oke. Bu. Oke, Bu Sulfi. Monggo Bapak Ibu yang ingin mempresentasikan ya hasilnya bisa disiapkan 3 kelompok atau enggak ya? Ya, sementara 2 kelompok dulu aja. Mungkin dari Bu Sulfi dulu ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Kelompok 9, Bu. Bu Melisa ya. Ya, Kelompoknya boleh. Melisa. Oke. Berarti jawabnya itu poin A atau poin B gitu ya, Bu? Hanya salah satu. Enggak, semuanya aja, Bu. Nanti saya Oh, semuanya aja. membandingkan hasilnya Makasih, Bu. ya. Oke. Itu yang lain nanti bisa menanggapi ya hasilnya. Mungkin sudah 38, mungkin bisa dimulai mawon dari kelompoknya Bu Sulfi. Mau share screen Baik, atau makasih banyak Bu seperti apa? Lilis. Nggih, monggo Bu Izin Sulfi. share screen ya, Bu. Kak Fatim udah siap belum, Kak? Sudah siap, Kak. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Lilis. Saya dari kelompok 10. Tadi ada pertamanya kita hanya berdua, tapi pas setelah selesai diskusi ada Kak Farida Putri. Nah, berikut untuk jawaban breakout room hari ini dibantu sama Kak Fatim. Silakan, Kak. Boleh, Kak. Sebentar. Ini soalnya. Untuk yang pertanyaan pertama, menentukan fungsi biaya total menggunakan integral tak tentu, yaitu CQ. Di mana rumusnya CQ sama dengan integral MC dikali Q, DQ sama dengan integral 6Q. Ini MC-Q-nya diketahuinya sama dengan 6Q kurangi 4 ya, Bu. Q yaitu jumlah unit yang diproduksi. Saya ulangi lagi yang rumus pertamanya yaitu CQ sama dengan integral MC dikali Q, DQ sama dengan integral 6Q dikurangi 4 dikali DQ. Kemudian ketemunya 6 integral Q dikali DQ dikurangi 4 integral 1 DQ. Sama dengan 6X Q pangkat 2 per 2 dikurangi 4Q ditambah C. Sama dengan 3Q pangkat 2 dikurangi 4Q ditambah C. Kemudian yang B, yaitu tentukan fungsi biaya total lengkap biaya tetapnya sama dengan 20.000. Diketahuinya C sama dengan C Q-nya 0 sama dengan 3 dikali 0 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 0, dikurangi 4 dikali 0 ditambah C sama dengan C. Maka fungsi biaya total lengkapnya yaitu C dikali Q sama dengan 3Q pangkat 2 dikurangi 4Q ditambah 20.000. Mungkin itu jawaban dari kami, Bu. Jika ada koreksinya. Ya, terima kasih Bu Siti dan Bu Sulfi. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi Bapak Ibu? Silahkan. Sama Bu hasilnya Bu. Pak Kiki sama. Yang lain gimana? Hasilnya sama, Bu. Sama. Oke, Sama nanti Bu itu Bu. Ya Bu. sama. Jangan-jangan sumbernya sama nanti. Baik, saya keep dulu. Nah, kita lihat presenter berikutnya. Ini saya tanggapinnya nanti ya. Kita sudah ada catatan sih sebenarnya. Silakan. Siapa tadi Bu Melisa ya dan kawan-kawan. Silakan Bu Mel. Boleh, Bu. Saya izin share screen dulu. Oke.
Baik, apa sudah terlihat, Bu? Sudah, Bu Mel. Baik. Di kita dari kelompok 9 ada saya, Melisa, Pak Anom, dan juga Budia. Dan yang akan membacakan ini boleh Budia, monggo Budia. Baik, terima kasih Bu Melisa. Ya. Baik, Ibu izin menjawab. Jadi untuk pertanyaannya di soalnya yang A itu menentukan fungsi biaya total. Jadi saya bacakan langsung, tentukan fungsi biaya total C dalam kurung Q, rumusnya C Q dalam kurung Q sama dengan integral MC dalam kurung Q dQ sama dengan integral 6Q dikurangi 4 dalam tutup kurung dq. Integralnya. Integral 6Q dikurangi 4 dq sama dengan integral 6Q dq dikurangi integral 4 dq sama dengan Q pangkat 2 per 2 dikurangi 4Q ditambah C. C Q sama dengan 3Q pangkat 2 dikurangi 4Q ditambah C. Terus untuk soal yang kedua itu tentukan fungsi biaya tetap. Yang pertama biaya total saat Q sama dengan 0 tidak ada produksi. Fixed cost-nya 20.000 artinya C dalam kurung 0 sama dengan 20.000. CQ sama dengan 3Q pangkat 2 dikurangi 4Q ditambah C. C dalam kurung 0 sama dengan 3. 3 dalam kurung 0 pangkat 2 dikurangi 4 dalam kurung 0 ditambah 20.000. C. CQ sama dengan 3Q pangkat 2 dikurangi 4Q ditambah 20.000. Maka biaya total lengkap adalah CQ sama dengan 3Q pangkat 2 dikurangi 4Q ditambah 20.000. Sudah, mungkin itu presentasi dari kelompok kami, Bu. Terima Oke, kasih. Bu Mel. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian untuk kelompoknya Bu Melisa? Oke. Tidak ada ya? Nggak ada Bu Lili. Oke. Ada, Bu. Ada lagi Sama. yang mau mempresentasikan Bapak Ibu satu lagi? Nggak ada ya? Oke, saya mau nanggepi dari kelompoknya Bu Sulfi. Mungkin bisa minta tolong di-share screen lagi Bu Sulfi untuk yang jawabannya tadi. Boleh Bu, mohon ditunggu sebentar. Oke. Sudah terlihat Bu Lilis? Ampun. Oke, sudah bagus. Cuman mungkin perlu mengkoreksi ini penyimbolannya ya Bapak Ibu ya. Di kelompoknya Bu Sulfi yang saya perlu koreksi penulisan ini Bu. 6X kali Q kuadrat. Nah, itu tadi Bu Siti akhirnya salah ya. Menyebutkan 6X. Bukan X itu kan ya. Itu harusnya 6 kali. Karena nggak ada variabel X Kali, sama iya Bu. sekali. Oh, kali itu ya, Bu. Iya, Iya. harusnya kan titik. Cuma kalau titik Heeh. takutnya nggak terlalu kelihatan, jadinya Excel bikin Bu. Oh ya, ya nggak masalah. Tapi kalau dibaca 6X kan jadinya beda ya, bukan 6 kali ya. Nah, itu. Kemudian penulisan saya tadi sempat bingung itu yang ini. Penulisan 6 kali integral Q dQ dikurangi 4 integral 1 dQ. Terus akhirnya saya tapi paham kok. Nggak masalah. Kemudian yang B itu saya juga nanggep yang punyanya Bu Melisa dan juga Bu Sulfi ya. Kalau biaya tetapnya 20.000, otomatis C-nya 20.000. Nah, sebenarnya tinggal ditempel aja. Thread gitu ya. 3Q kuadrat minus 4Q tambah 20.000. Tapi ya nggak apa-apa sih, mau dijelaskan dulu kalau biaya tetap itu adalah ketika Q-nya 0 gitu ya.
Nah, C0 sama dengan 20.000. Berarti C-nya adalah 20.000. Nah, enggak apa-apa juga, enggak apa-apa. Kayak gitu. Kalau yang di kelompoknya Bu Melisa, oke, Bu Sulfi sudah itu aja sih tadi penyimbolannya. Hati-hati memang dalam hal penulisan ya Bapak Ibu ya. Karena memang Berarti matematika, gimana Bu Sulfi? lebih baik pakai dalam kurung aja kali ya, Bu. Itu lebih baik Bu Jadi Sulfi. kayak gini ya. Nah, hati-hati tapi ngurungkannya. Hah? Kalau ngurungnya Bu Sulfi sampai 4Q itu artinya 6 itu Beda lagi ya, Bu, dikali, hasilnya. iya, 6 kali Q kuadrat dikali lagi sama minus 4Q kalau kurungnya sampai situ. Nah, kalau di situ Berarti aja, di sampai situ aja. sini aja. Oh iya. Ya. Oke, memang Berarti harus cukup hati-hati sampai ya. sini, Bu. Iya, betul. Makasih Bu Lilis atas koreksiannya. Ya, sami-sami Bu Sulfi. Bapak Ibu Terima kasih, Bu. sudah pernah ngetik matematika sama equation belum? Microsoft Equation. Pernah, Bu. Bu. Ada Belum yang pernah, pernah, Bu. ada yang belum. Pernah. Belum. Nanti saya tunjukkan ya. Sebentar, saya mau koreksi dulu ke Bu Melisa. Melisa mungkin bisa ditunjukkan hasilnya. Boleh, Bu. Sebentar. Oke. Itu sudah? Ya, sudah Bu. Koreksi saya untuk penulisan simbol yang ini. 6 kali Q2. Nah, Nah, ini saya nggak bisa. Ini harusnya Q pangkat 2. iya, Iya. ini pakai equation bukan? Ini iya, tapi saya waktu mau nulis ini pangkat 2 nggak bisa, Bu. Oh gitu, oke, Iya. nanti saya tampilkan. Ya, itu harusnya Q pangkat 2, tapi tadi benar sih Bu Bu, Dia ya tadi yang iya, iya, baca ya. betul. Iya. Oke. Kemudian koreksi lagi yang B, tentukan fungsi biaya tetap. Ini bukan fungsi biaya tetap, Bu, tapi ya fungsi biaya total jika diketahui biaya tetapnya. Oh, Jadi baik. bukan fungsi biaya tetap ya. Seperti itu koreksinya. Kemudian udah itu sih koreksinya dari penyimbolannya sama fungsi biaya tetapnya. Harusnya fungsi biaya total, tapi diketahui biaya tetapnya. Biaya tetap. Baik, Bu. Yeah. Terima kasih, Bu Lilis. Sami-sami Bu Mel. Terima kasih Bapak Ibu sudah aktif ya dalam berdiskusi. Untuk hasilnya tidak perlu dikumpulkan. Kalau yang minggu lalu memang saya minta dikumpulkan karena ada yang individu, ada yang grup gitu ya. Kemudian, oke, saya tadi berjanji untuk menampilkan bagaimana cara ngetik di equation. Saya share screen ya. Ada waktu sedikit nih, mungkin bisa Kalau saya yang tugas hari ini dikumpulin nggak, Bu? buatan Bu Sulwi, nggak perlu Untuk Bu. nggak perlu ya, Bu. Ya, Ya. makasih Bu Lilis. Ya, contohnya saya punya PowerPoint nih ya Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan ya layar PowerPoint-nya ya. Sudah terlihat, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kebetulan di tempat saya untuk equation-nya sudah support dengan adanya equation. Tapi kadang ada PowerPoint yang tidak muncul equation-nya ini Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti bisa dicek equation-nya Bapak Ibu apakah ada. Nah, jadi tadi di mana di insert ya, di insert sampingnya simbol itu ada equation. Nah, kalau equation kelebihannya ini memang untuk ngetikkan rumus-rumus matematika Bapak Ibu. Jadi di situ sudah ada kayak template-nya gitu ya. Contoh kalau misalkan mau ngetikkan apa ini namanya? Pecahan. Ada macamnya, mau pakai yang mana gitu ya. Nah, ini juga sudah ada simbol dari derivatif gitu ya. Tinggal nanti ganti misalkan bener D enggak gitu ya. Nah, misal DZ mau diganti ya boleh. Nah, kemudian misal saya ngetikkan lagi. Nah, insert lagi boleh. Insert.
mau tadi Bu Melisa bingung caranya membuat pangkat ya. Ki pangkat 2 tadi ya. Nah, di sini Bu Mel, pangkat X ini. Nah, di sini ada template untuk membuat pangkat. Nah, seperti ini, Bu. Jadi misalkan apa tadi? Ki pangkat 2. Nah, ini pangkatnya di sini. Seperti itu. Nah, di sini juga ada biasanya simbol ini ada juga simbol untuk pengindeks dan kayak gini ya. Nah, contohnya adalah saya misalkan menuliskan X pangkat 2. Nah, tapi pengindeksnya I. Jadi XI pangkat 2. Nah, jadi memang ada template-templatenya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian ada juga lengkap ya di sini ya. Memang dikhususkan untuk Bapak Ibu nulis rumus. Nah, di sini ada simbol-simbol. Ada alfa, beta. Nah, di basic math ini, Bapak Ibu bisa milih lagi yang lain, Greek letter. Di sini ada lambda, mu, gitu ya, simbol-simbol ya. Kalau mau bosan dengan X dan Y, mau diganti dengan alfa, beta, gamma, delta, epsilon, itu apa ya, elemen. Saya juga nggak tahu kalau ini. Mu kayaknya ini ya, theta, delta. Oh ini var theta, theta. Kalau ini apa, theta? Ini apa ini? Varian, ini var theta. Oh, ada namanya iota. Ini apa? Epsilon. Ini, oh ada ininya namanya saya juga baru tahu ini. Epsilon juga ini. Ini delta ini. Delta. Ini mu Bapak Ibu. Kalau ini tadi saya biasanya elastisitas eta ya, bukan mu ternyata. Eta. Terus ini pi. Nah, ini ada tulisannya muncul Bapak Ibu. Nah, ini apa ini? Var pi. Nah, Bapak Ibu pakai simbol-simbol ini nanti kelihatan keren ya. Ini operator ya. Tinggal dipilih aja, dicek-cek gitu ya. Kalau untuk geometri ini mungkin Bapak Ibu nggak fokus di sini ya, jadi nggak jarang menggunakan lah. Ini untuk menyimbolkan angle atau sudut ya, titik sudut. Ini basic math ya. Ini ada plus minus, tak simbol untuk infinity ya, tak hingga, sama dengan, tidak sama dengan. Ini apa? Approximately. Multiplication itu berarti perkalian. Division itu berarti pembagian. Ini faktorial ya. 2 faktorial itu berarti 2 kali 1. Nah, 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Nah, itu ya. Bapak Ibu. Di sini juga kalau misalkan mau ngetikkan akar juga ada Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, kalau integral yang sekarang ini kita pelajari, ini ada integral macamnya. Kalau di sini integral tak tentu, berarti tidak ada batasnya. Kalau di sini integral dengan ada batas bawah sama batas atas yang kita akan pelajari minggu depan. Seperti ini ya. Misalkan saya ngetikkan integral Q plus. Nah, saya mau ngetikkan yang ada ini ya. 2 Q pangkat 3. Pangkat 4. D I. Nah, ini kan nggak boleh ya nulisnya gini. Karena yang mau diintegralkan 2 ini. Jadi kurungnya di sini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin yang belum pernah mencoba equation bisa Di dicek. Word juga ada, teman-teman. Ya, di Word juga ada. Kalau di PPT belum selalu ada, mungkin ada PPT yang di Microsoft berapa gitu yang mungkin enggak support. Nanti bisa ngetikkan di Word gitu ya. Kemudian dipindah ke sini kayak gitu. Di Word juga ada. Letaknya di mana ya Bu Erna ya kalau Word ya? Tetap ya di insert ya kayaknya ya. Iya, di insert di paling pojok. Di insert di pojok ada equation sama simbol. Deket mereka bertetangga, Iya, simbol sama atas bawah. berdekatan. Keluarga lah ya.
Oke, mungkin itu tambahannya dari saya Bapak Ibu. Jadi biar nulis simbolnya bisa konsisten, bisa lebih lebih dimengerti ya. Kalau kadang mungkin ya agak-agak males juga sih kadang ya untuk nulis simbol itu. Kadang ngopi dari internet atau seperti apa itu, tapi hasilnya yaitu simbolnya jadi acak adul kadang ya. Nah, mungkin untuk khusus simbol bisa diketikkan di equation biar kelihatan apa ya lebih rapi, dan kalau kita salah menuliskan simbol ya gitu akan interpretasinya akan beda ya, pengertiannya akan beda. Jadi memang perlu hati-hati. Oke, ada pertanyaan lagi tidak ya Bapak Ibu ya? Terima kasih ya Bapak Ibu sudah aktif untuk berdiskusi malam hari ini. Eh, sudah di tengah kecapeannya Bapak Ibu, masih semangat untuk berkuliah ya. Ada Bu Mel, ada Bu Dia, Bu Siti, Pak Rifan, Bu Widya, Bu Erna, ya Bu Ika. Nah, nanti gantian minggu depan yang presentasi bisa kelompok lain gitu ya. Oke, baiklah, mungkin itu saja dari saya. Saya bisa serahkan ke Mbak El. Mungkin Mbak El ada yang mau disampaikan untuk terkait perkuliahan hari ini, monggo. Silakan Mbak El. Terima kasih Bu Lilis untuk materinya pada malam hari ini. Terima kasih juga atas Bapak Ibu semuanya, perhatian dan juga antusiasnya pada malam hari ini. Semoga tetap antusias sampai perkuliahannya berakhir. Amin, amin, amin. Harus ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu harus semangat. Ini Hari Pendidikan Nasional Bapak Ibu ya. Kita ingat jasa-jasa pahlawan ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Mbak El. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung menghubungi Bu Lilis ataupun saya juga bisa nanti saya sampaikan kepada Bu Lilis, atau mau di-keep dulu terus disampaikan di pertemuan selanjutnya juga bisa. Mungkin dari saya segitu saja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Terima Bu kasih Bu Lilis. Lilis. Terima kasih Kasih Mbak Kak El. El. Sehat-sehat semua. Izin lihat. Semuanya. Dadah. Assalamualaikum.